Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu Dewan Penguji, nama saya Kopsa SM. Saya mahasiswa PPG BUS 2 tahun 2025 dengan NIM 25536757 di LPTK Universitas PGRI Semarang. Pada hari ini, tanggal 13 September 2025, akan mengadakan pembelajaran uji kinerja di SMK Jayabwana, Kecamatan Kresek. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi, anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Ada yang absen dulu ya untuk melihat kelengkapan teman-teman semuanya. Yang pertama, Areski, Kaira, Azza, ya, hadir. Kedua, Maya, Idari, hadir. Alhamdulillah kehadiran pada hari ini sudah 99% ya. Itu artinya teman-teman pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Karena sehat walafiat itu bekal kita untuk melakukan aktivitas ibadah, belajar ataupun aktivitas-aktivitas yang lain itu tanpa terkendala ya. Karena dengan sakit pasti akan terkendala dengan rasa sakit, pusing, lemas ya. Jadi alhamdulillah kita pada hari ini sehat walafiat. Untuk memperlancar kegiatan pada hari ini, baiklah kita berdoa bersama. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Semoga Allah memberikan kelancaran dan kerinduan kepada kita semua untuk mempelajari pelajaran pada hari ini. Untuk selanjutnya, untuk meningkatkan rasa kebangsaan kita terhadap bangsa Indonesia, kita akan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional, yaitu Garuda Pancasila. Teman, berdiri. Ya. Baiklah, pada kesempatan hari ini akan menyampaikan tentang pelajaran yaitu kewirausahaan. Kewirausahaan tentu akan berkaitan dengan ilmu ekonomi. Di sini ada pengertian tentang ilmu ekonomi. Apa sih ilmu ekonomi itu? Ilmu ekonomi yaitu mempelajari tentang produksi, distribusi, dan konsumsi suatu barang atau jasa. Bagaimana keputusan ekonomi yang dibuat oleh individu, bisnis itu bisa pabrik ya, ataupun rumah tangga maupun pemerintah sebagai pemangku kebijakan. Ilmu ekonomi membantu kita untuk memahami bagaimana ekonomi itu bekerja, bagaimana keputusan ekonomi itu dibuat, dan bagaimana kebijakan ekonomi itu dapat mempengaruhi masyarakat. Poin utamanya, nah itu tentang ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi itu studi tentang bagaimana masyarakat mengalokasikan sumber daya
yang terbatas. Nah, sumber daya kita ini terbatas, tapi untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan kita yang tidak terbatas. Keinginan teman-teman terbatas tidak? Tidak, pengennya apa-apa terpenuhi. Tapi kita punya sumber daya yang terbatas. Coba sebutkan sumber daya apa aja yang terbatas. Contohnya, kita pengen beli skincare. Nah, terbatas nggak? Apa yang terbatas di sini? Uang. Terus kita pengen rekreasi. Ada yang terbatas selain uang? Waktu kita juga terbatas. Terus apa lagi keterbatasannya? Yaitu lingkungan yang terbatas. Banyak sekali keinginan ataupun kebutuhan kita yang sumber daya yang terbatas. Itulah fungsinya ilmu ekonomi dipelajari. Bagaimana masyarakat mengalokasikannya dengan sumber daya yang terbatas itu untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan yang tidak terbatas. Selanjutnya beberapa bidang ilmu ekonomi yaitu mikroekonomi, yaitu studi tentang perilaku ekonomi. Ini skalanya kecil ya, itu individu seperti konsumen dan produsen. Siapa yang tahu konsumen itu apa? Orang yang mengkonsumsi. Kalau produsen, orang yang membuat. Yang berikutnya yaitu makroekonomi, studi tentang ekonomi secara keseluruhan, seperti inflasi, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi. Ini skalanya lebih besar. Untuk yang ketiga yaitu ekonomi internasional, studi tentang perdagangan atau hubungan ekonomi antar negara. Jadi itu jangkauannya lebih luas lagi ya, bukan cuma di dalam negeri tapi juga di luar negeri. Apa namanya itu? Ekspor, impor, itu masuk ke perdagangan atau hubungan ekonomi antar negara. Diterangkan tentang kebutuhan atau need. Nah, ini adalah suatu kondisi yang diperlukan untuk memenuhi standar hidup minimal. Nah, standar hidup minimal itu ya ini di garis bawahnya atau untuk bertahan hidup. Kebutuhan bersifat lebih objektif dan universal, seperti kebutuhan makan, makanan, air, tempat tinggal, dan kesehatan. Untuk berikutnya yaitu keinginan. Nah, keinginan beda lagi nih. Keinginan itu want, atau saya ingin ya. Ini merujuk pada hal yang diinginkan atau diharapkan seseorang, tapi tidak selalu diperlukan untuk bertahan hidup. Nah, keinginan ini bersifat subjektif, artinya orang memandangnya orang yang satu dengan orang yang lain akan berbeda dengan keinginannya. Ini dapat berbeda dari individu satu dengan individu yang lainnya. Nah, untuk kerja kelompok pada hari ini yaitu kelompok di sini Fatimah Zahra ya. Kalau di sini kelompok Aisyah. Nah, Fatimah Zahra membuat contoh-contoh keinginan. Ini keinginan apa aja sih yang termasuk keinginan? Nah, kelompok Aisyah membuat kebutuhan. Apa kebutuhan dan alasannya ya? Kenapa termasuk keinginan? Kenapa termasuk kebutuhan? Ya, dimulai. 10 menit waktunya. Oke? Setuju ya? Oke. Keinginan itu apa? Kebutuhan itu apa? Ayo dimulai. Belum? Sudah? Belum? Oke, siapa yang? Fatimah Zahra bagian keinginan, Aisyah bagian kebutuhan. Dan banyak yang lainnya. Di situ aja biar ini cuma. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Tapi kalau misalnya memang digunakan, berarti suatu itu menjadi bukti. Oke, siap dari kelompok Aisyah belum nih bisa berdua. Ayo kelompok ini ya. Butuh apa? Kita butuh makan, kita konsumsi makan. Alasannya karena hal tersebut energi kita bertambah supaya kita dapat menjalani aktivitas dengan kuat dan tidak lelah. Oke, iya, terima kasih. Nah, dalam perekonomian tentu akan berkaitan erat dengan kewirausahaan. Nah, teman-teman ada yang tahu wirausaha itu apa sih? Apa menemukan gagasan baru atau ide baru atau produk baru untuk sesuatu yang dihasilkan untuk meningkatkan perekonomian ya. Itu akan ada hambatan ya, ada hambatan ataupun kendala yang akan dialami seorang pengusaha. Contohnya apa kendalanya? Kendalanya apa? Kurang pelanggan boleh, apalagi kurang iya dana atau modalnya sedikit kita. Apalagi cara menghadapinya, apakah pakai dukun? Pakai dukun boleh nggak? Dukun beranak boleh. Apalagi bagaimana cara menghadapi persaingan agar kita tetap bertahan ataupun meningkatkan usaha kita ya. Ya. Pindah tempat. Termasuk pindah tempat berarti mencari lokasi yang baru, tapi dengan catatan harus yang lebih strategis. Terus apa lagi? Mendekati keramaian. Boleh nggak dekat kuburan? Boleh. Iya, kan kuburan Banten banyak pedagangnya. Iya. Bukan ini ya, tapi pemahaman yang banyak dikunjungi seperti yang di Cilongok ya. Nah itu kurangnya modal. Poin utama nggak kurangnya modal? Ya, tapi kalau untuk saat ini kurangnya modal itu bukan salah satu yang terlalu utama ya, karena kita bisa jualan online tanpa mengeluarkan modal yang besar. Terus apa lagi? Tidak sesuai dengan lingkungan. Iya, tidak sesuai artinya trennya berubah. Kenapa ada ditulis seperti itu? Iya, menarik perhatian. Terus apa lagi? Apa? Konsumen akan penasaran untuk mencoba atau membelinya. Terus apa lagi? Itu promo. Itu juga menarik perhatian konsumen untuk membelinya. Terus apa lagi? Awalannya sudah. Oke. Dari kelompok Aisyah, terima kasih kelompok. Untuk kelompok Aisyah, siapa yang maju ke depan? Ya. Kami dari kelompok Aisyah. Apa tuh? Keuntungannya dalam berusaha itu kita dapat memenuhi kebutuhan dengan cara sangat. Ya. Kita ingin membutuhkan sabun, tidak ada uang, dan juga itu. Oke, betul. Ya, silakan. Ya, terima kasih. Mengenai tentang ciri-ciri menjadi seorang pengusaha. Nah, seorang pengusaha dia akan mempunyai kreativitas yang tinggi ya. Kreativitas yang tinggi untuk menciptakan produk-produk baru. Yang kedua,
inovatif itu tidak itu aja, pasti akan ada apa? Ada penambahan item, bentuk ataupun produk baru ya, walaupun dengan produk yang sama. Ciri-ciri seorang pengusaha yaitu berani mengambil resiko. Iya, resikonya tinggi ya. Menjadi seorang wirausaha itu resikonya tinggi. Kerugian atau kegagalan karena apa? Lingkungan yang berubah, tren yang berubah itu juga akan mempengaruhi produk yang kita buat. Misal bagaimana mengatasinya? Mengatasi hambatan itu. Misalkan mengadakan komunitas pengusaha, biasanya itu ada Persatuan Pengusaha Muda Indonesia. Nah itu biasanya dia akan mengadakan event-event ya, ataupun acara-acara itu komunitas seorang wirausaha. Jadi dia tidak sendiri, itu bisa dengan apa? Mengadakan event atau juga sharing, ya sharing curhat sesama wirausaha itu juga akan mengurangi beban ataupun mengurangi stres yang dia alami dengan sharing itu. Tentu saja akan ada apa? Ada masukan baru untuk usahanya. Terus apa lagi? Solusi. Iya, solusi. Ketika orang kita nih panas nih ya, pikirin kita harus curhat tapi dengan komunitas yang sesama. Maksudnya kenapa komunitas yang sesama? Karena kalau tidak sesama dia tidak akan mengerti ya, tidak akan mengerti apa yang kita ungkapkan, apa yang kita sampaikan. Kalau sesama pengusaha ataupun sesama pedagang ya, dan biasanya dia akan cari data ataupun informasi itu untuk solusi tentang permasalahannya. Teman-teman, sebelum ke pembelajaran yang berikutnya, tema yang kedua yaitu tentang kewirausahaan, kita akan eksplikum dulu ya, biar teman-temannya lebih fokus ya, tidak ngantuk. Oke, tepuk fokus. Melihat, mendengar, sungguh-sungguh fokus. Oke. Eksplikum yang kedua itu koordinasi dan juga konsentrasi ya. Ketika ibu bilang botak, bilang pegangnya ke kepala. Kalau bilangnya batuk, pegangnya mulut. Bilang batik, pegang baju. Oke. Batik. Tadi mulai ya. Batik. Batuk. Botak. Iya. Oke. Untuk diskusi yang kedua tentang kewirausahaan. Nah, teman-teman boleh dirubah dulunya biar teman-teman semua bisa bekerja sama mengeluarkan idenya untuk disatukan nih dua orang untuk presentasi ke depan. Oke ya. Di kerja kelompok dimulai. Tentang hambatan menjadi seorang wirausaha. Sedangkan kelompok Aisyah tentang keuntungan menjadi seorang wirausaha. Apa sih keuntungannya? Apa sih hambatannya? Ya, ini keuntungannya. Kalau yang sebelah temannya hambatan. Yang dari apa? Yang dari sebelah sana boleh gabung ke sini. Ya, berdiri juga boleh. Misalkan ini apa nih? Nah, boleh ya. Tidak harus duduk di tempat. Kalau yang ini hambatan. Dari Fatimah Zahra udah siap? Oke, ya boleh. Dari Aisyah sambil akan menyebutkan hambatan
menjadi seorang wirausaha. Pertama, mengalami kerugian. Kedua, persaingan antar wirausaha lainnya. Kurangnya tenaga ahli atau karyawan. Kita lanjut ke pembelajaran selanjutnya ya. Ciri-ciri pengusaha apa tadi? Ciri-ciri pengusaha memiliki jiwa kepemimpinan, inovatif, apa lagi? Kreativitas yang tinggi. Biasanya seorang berusaha tidak ngambil hati, dia akan informasi yang itu menjadi masukan untuk perbaikan ke depannya. Yang LKPD tadi dikumpulkan masing-masing orang ya, masing-masing peserta mengumpulkan yang tadi ini hambatan, keinginan dulu ya, kan keinginan, ya, dan juga hambatan. Kalau yang ini keuntungan dan juga kebutuhan, ya. Masing-masing tadi dikumpulkan, ya, semua masing-masing satu-satu. Tulis soal lagi, ya. Yang pertama yaitu pengertian inflasi. Yang kedua, menurut kalian, apakah pemerintah sudah mengakomodir atau berpihak kepada para wirausahawan? Yang ketiga, cara mengatasi persaingan. Yang keempat, bagaimana mengelola stres seorang wirausaha. Yang kelima, menurut kalian, apakah tayangan YouTube mempengaruhi karakter seseorang? Seberapa besar? Ada? Waktunya sudah habis ya, dikumpulkan. Oke, nggak apa-apa. Alhamdulillah, ini soal dan jawaban kalian sudah dikumpulkan. Kita mengakhiri ya, kita ulas di pembelajaran yang sudah diberikan tadi, yaitu tentang apa? Kewirausahaan dan ekonomi. Kenapa kewirausahaan berkaitan erat dengan ekonomi? Karena seorang wirausaha pastinya akan bekerja untuk meningkatkan perekonomiannya. Terus apa tadi arti ekonomi secara global? Yaitu untuk mengidentifikasi keinginan dan kebutuhan yang banyak dengan sumber daya yang terbatas. Keinginannya banyak, tapi uangnya tidak ada. Seperti Doraemon pengennya ya, kalau keinginannya banyak deh di kantong aja
boleh seperti itu kita mah, tapi harus dengan berusaha, dengan ikhtiar, terus bersungguh-sungguh. Terus tadi apa? Hambatan dan juga keuntungan menjadi seorang pengusaha. Teman-teman udah ngerti ya? Insya Allah. Dan juga apa? Keuntungan dan keinginan, keuntungan apa namanya? Kebutuhan. Nah, kebutuhan dan keinginan itu harus sepisah. Jangan yang keinginan jadi kebutuhan tidak dipenuhi. Karena apa? Mengikuti teman biasanya temennya beli merek itu kita pengen. Akhirnya ngambeklah sama orang tuanya untuk membelinya. Itu tidak boleh karena tingkat kebutuhan kita tidak seperti itu ya. Menurut teman-teman nih, skincare. Nah, skincare kebutuhan apa keinginan? Kebutuhan bagian. Tapi kalau untuk santri apa? Keinginan. Tapi bukan keinginan yang apa? Urgent. Jadi bukan keinginan utama nih. Jangan dijadikan apa? Prioritas. Jangan dijadikan prioritas untuk membelinya. Karena apa? Skincare harganya mahal. Kalau tidak cocok apa? Iya, merusak pigmen kulit ya. Pigmen kulit itu lapisan kulit yang dibutuhkan oleh manusia agar tahan dengan apa? Terik matahari. Makanya nih yang punya pigmennya tebal dia akan warnanya hitam. Nah, orang yang warnanya hitam dia terhindar dari flek. Nah, ini seperti gula nih karena pigmennya dasarnya putih. Orang yang putih biasanya akan mengalami flek ketika terpapar sinar matahari. Kalau pigmennya kuat, nah orang Irian kena flek nggak? Enggak, karena pigmennya kuat, dia akan terserap matahari itu kuat, ya, kuat kulitnya, kuat badannya karena sinar matahari mengandung vitamin. Vitamin apa ya? Vitamin D. Ya, itu yang dibutuhkan siap kulit. Nah, kalau kita terpapar sinar matahari akan pusing, terus apa lagi kulitnya terbakar atau gosong. Untuk yang kulit putih juga akan mengalami flek ya, akan mengalami flek karena ya terpapar sinar matahari itu karena pigmen kulitnya menipis. Nah, alhamdulillah pada kesempatan hari ini pembelajaran kita sudah selesai. Mudah-mudahan kita mendapatkan keridhaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita tutup acara ini, kita tutup dengan doa bersama lagi ya. Ya, dipimpin dengan doa.